weapon! Khalid, tell him to drop his fucking weapon! He's invited us to come inside and talk. All right, let's get her inside now. Film diawali di sebuah lokasi markas pasukan Amerika di Afghanistan, tepatnya di Provinsi Washihr. Terdapat 28.000 pasukan marinir Amerika berada di kamp tersebut. Yes, sir. Satu tim terlihat baru saja pulang dari tugas. Sang pemimpin yang bernama Sersan Marinette melapor kepada Mayor yang bernama James. Ia mengatakan pada Marinette akan ada misi baru untuk tim mereka lusa nanti. Sang sersa pun segera merespon. Yes, sir. Sang mayor mempersilahkan mereka untuk beristirahat, dan tak lupa ia memberi salam marinir kepada sersannya. Semper Fi. Pada malam harinya, terlihat sang sersan sedang menghubungi istrinya melalui video call. Istrinya menanyakan kapan ia pulang dari tugasnya karena ia akan segera melahirkan. Ia pun hanya terdiam dan segera merespon. I love you. Hey bud, what's the good word? Keesokan harinya, Marinette menemui timnya yang beranggotakan DeSoto, kemudian Ellen, lalu Justin, dan yang terakhir adalah Danny, dan mengatakan bahwa akan ada tugas kembali esok hari. Mereka pun tertawa dan bercanda pada hari itu. Lalu pada keesokan harinya, mereka pun bersiap menjalankan tugas mereka. Sang mayor pun datang untuk memberikan pengarahan. Tugas mereka tidaklah sulit, hanya mengawal truk yang akan mengantar logistik dan amunisi pada pangkalan pasukan Amerika yang berada di provinsi lain. Satu tentara nasionalis Afghanistan ikut ditugaskan bersama mereka sebagai penunjuk arah. Sang mayor mengenalkan tentara tersebut kepada mereka. Dia bernama Muhammad Faisal dan ia sudah berpengalaman dalam misi pengantaran, lalu sang mayor mengakhiri pengarahannya. Yes, sir. That's fine. Top up your ammo, let's get ready to roll. Let's go. Showtime. All right, Lee. Sebelum berangkat, Danny merasa ragu akan kehadiran Faisal. Lalu Marinette bertanya langsung kepadanya. I have no plans to harm anyone in this unit, sir. Come on, let's roll. All right, let's get ready to roll, Marine. Akhirnya mereka pun berangkat mengawal 2 truk yang membawa logistik dan persediaan amunisi. Sang mayor berdiri langsung di depan pintu markas. Thunder Ops. Yeah. Adegan berpindah 3 jam kemudian di mana perjalanan mereka terlihat aman dan kondusif. Namun, saat melewati sebuah jalan yang tertutup oleh tebing, Marinette menyuruh mereka berhenti karena melihat sesuatu. Ia melihat tumpukan sampah yang tidak biasanya berada di tempat tersebut. Lalu ia pun menghubungi markas. Mereka disuruh menunggu karena markas akan mengirimkan sebuah drone yang akan mendeteksi apakah ada peledak yang dipasang di area tersebut. Akhirnya, ia memanggil Danny dan menyuruhnya untuk memberitakan kepada anggota yang lain untuk bersabar. Namun tanpa diduga, Faisal bergerak sendiri ke arah tumpukan sampah tersebut. Lalu Danny diperintahkan untuk mencegahnya agar tidak bertindak ceroboh. Don't worry, I got this. Take charge, go get him. What the fuck you doing? You should wait there. Tanpa diperintah, Muhammad Faisal langsung mencoba menjinakkan bom tersebut. Namun Danny tetap berusaha mencegahnya dan mengajaknya kembali. Leave it alone. Let's go. Faisal tidak mengindahkan perintah Danny dan tetap mencoba menjinakkan bom tersebut. Lalu, Sersan Marinette datang. Beruntung Faisal memotong kabel yang tepat. Yes, Corporal. I told you I got this. Thunder Ops, this is Gunmetal 25. Send your traffic. Thunder Ops, out. Perjalanan pun mereka lanjutkan, dan situasi terlihat kondusif. Namun di tengah jalan, mereka melihat satu orang tentara Amerika menghentikan mobil mereka. Ia melambaikan tangan, lalu Sersan Marinette pun berhenti dan turun menghampirinya. Ia memperkenalkan diri dan mengingatkan untuk tetap waspada.
We need to ride out of here. Mind if we catch one? Rupanya, pria tersebut bernama Fox dan dia adalah pasukan khusus Navy SEAL yang ditugaskan mengamankan seorang wanita pejuang HAM. Listen to me. Keep trying this valley shit. You understand? Marinette bertanya pada Fox siapakah wanita yang ia bawa tersebut. Lalu Fox mengatakan bahwa wanita ini bernama Anos. Dia adalah pejuang HAM wanita Afghanistan yang akan bersaksi di Mahkamah Internasional mengenai kekejaman tentara ISIS. Keluarganya telah dibantai karena tidak mau mengikuti aturan ISIS yang sangat merugikan mereka. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana mereka tiba-tiba diserang tentara ISIS dari atas bukit. Mereka terkepung dan diserang secara tiba-tiba oleh satu pasukan ISIS yang ternyata diperintahkan untuk mengincar wanita tersebut. Akhirnya mereka berhasil menang, namun banyak dari mereka yang tidak selamat. Semua kendaraan mereka hancur, begitupun juga alat telekomunikasi yang ada di dalam kendaraan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Fox mengajak Marinette untuk menuju ke sebuah desa dan meminta bantuan kepada kepala polisi di sana. Lalu adegan berpindah pada malam hari, di mana Fox memutuskan untuk beristirahat pada malam itu. Fox memerintahkan Marinette agar anak buahnya berjaga secara bergantian, sementara mereka akan beristirahat. Terlihat Anos dan Faisal sedang berbicara dengan bahasa Afghanistan. Sementara itu, prajurit yang lain sedang merasa galau karena misi mereka telah gagal. Ditambah lagi dengan kondisi mereka yang tidak memiliki alat komunikasi untuk menghubungi pangkalan mereka. Lalu adegan berpindah keesokan paginya di markas mereka, di mana seorang kapten melaporkan kepada Mayor James bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan tim Sersan Marinette. 5 of our Marines are missing. The unit, you got a fixed position on them? Yes, sir. Let's bring our boys home. Mayor James pun langsung memerintahkan kapten untuk membentuk satu tim pencarian untuk mencari mereka. Adegan kembali kepada Fox yang sedang berbicara dengan Sersan Marinette mengenai desa yang akan ia tuju. Ia pun menunjukkan desa tersebut melalui teropong dan memberitahu rute perjalanan yang akan mereka lalui. If we can make it there by this afternoon, You can trust this police captain? it's not the like. You have children? No. Adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana mereka sedang melintasi sebuah ladang, dan tiba-tiba mereka ditembaki oleh sniper yang berada di depan mereka. Sniper! I don't know, I can't see him. You need another round. Fox pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Lalu ia mengajak Sersan Marinette untuk menghampiri mereka dan menyerang dari arah belakang. Kemudian, ia menunjuk Kopral Denny untuk melanjutkan memimpin misi tersebut apabila ia dan Marinette tewas dalam usahanya menghabisi para sniper. Kopral Denny pun segera merespon. You understand me? Yes, sir. You stay behind me.
Akhirnya mereka berhasil menghabisi para sniper tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Fox menasihati Sersan Marinette untuk tetap berpikir jernih dan fokus dalam menjalankan misinya, karena ia melihat Sersan Marinette tampak murung seperti memikirkan sesuatu. Focus on the mission. Let's go. Perjalanan pun mereka lanjutkan melewati sebuah kebun menuju desa tersebut. Namun tiba-tiba, pasukan patroli ISIS melihat mereka. Get down in it! Mereka akhirnya berhasil menghabisi pasukan patroli tersebut. Namun Fox gugur karena melindungi Sersan dan teman-temannya. Ia pun berpesan dan menitipkan wanita tersebut kepada Sersan Marinette. Lalu Sersan Marinette memanggil Anos karena Fox akan berpamitan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Thank you, John. Fox pun akhirnya gugur, dan Marinette kini memberikan perintah untuk melanjutkan misi tersebut. Sebelum melanjutkan, ia memanggil Anos dan mengajaknya berbicara. A lot of good men have died for you, so I hope you're worth it. I am fighting for the rights. We need to get to that village. Get ready to move out. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke desa tersebut. Lalu 1 jam kemudian mereka akhirnya sampai. Fox mengenal kepala polisi desa tersebut dan Marinette diperintahkan untuk menghubungi pangkalan melalui alat komunikasi yang ada di kantor polisi. Stay sharp, Marines. Hey, I got somebody with a video camera at the window. Put the video camera down. Drop the weapon! Khalid, tell him to drop his fucking weapon! He's invited us to come inside and talk. Alright, let's get her inside now. Thank you. Akhirnya, mereka berhasil menemui kepala polisi yang dimaksud oleh Fox. Faisal mencoba menerjemahkan maksud dan tujuan mereka, yaitu menghubungi pangkalan Amerika guna meminta bantuan. We need to get this done now. Terlihat sang kepala polisi akan membantu mereka. Lalu Denny yang sedang berjaga mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang merekam mereka dengan menggunakan handycam. Lalu saat sedang menelpon pangkalan, tiba-tiba pasukan ISIS datang ke desa tersebut. Mereka pun dikepung, dan pemimpin ISIS tersebut menghampiri seseorang yang merekam. Lalu, Sersan Marinette memberikan semangat kepada anak buahnya untuk bertempur secara maksimal. Semper Fi! Super fun. I love you. Give me 3. Our way out. On me, Muji. Yes, sir. Pertarungan sengit pun akhirnya dimenangkan oleh tentara ISIS, dan prajurit De Soto gugur di tempat. Mereka pun berhasil menculik kembali Anos dan membawanya pergi ke markas mereka.
Move or die, Marines. A/. Sore itu, mereka hanya terdiam sementara prajurit Faisal sedang melaksanakan ibadah sholat. Lalu Denny mengatakan kepada Marinette bahwa ia akan mengikuti semua keputusan yang akan Marinette perintahkan. Lalu setelah selesai berdoa, prajurit Faisal pun datang menghampiri mereka. Ia mengatakan bahwa Anos adalah wanita pemberani yang layak diperjuangkan karena keberaniannya menentang ISIS. Banyak rakyat lain juga yang berani ikut berjuang karena Anos. Sersan Marinette bertanya kepada Faisal, kemanakah Anos akan ditahan. Lalu Faisal menjelaskan kepada Sersan Marinette. Where'd they take her? She will be stoned at dawn. Faisal mengatakan Anos akan dihukum rajam setelah sholat subuh. Kesempatan mereka adalah menyelinap pada malam hari. I'm not gonna let that woman die. Yes, sir. We're going at dawn. Adegan berpindah pada pagi hari di markas ISIS tempat di mana Anos ditahan. Mereka menyelinap masuk dan berencana akan merebut kembali Anos sebelum ia dirajam. Dengan sangat hati-hati, Sersan Marinette menyelinap masuk dan mendekati bangunan di mana Anos ditahan. Namun terlihat 2 orang penjaga memindahkan Anos ke ruangan pemimpin markas ISIS tersebut. That's it. The call to prayer. Move out. You know what you're talking. Get there! Go! I'll hold them. I'll make my stand here. Akhirnya, mereka berhasil merebut kembali Anos. Namun mereka dikepung oleh tentara ISIS. Faisal dan Dani berniat akan menahan pasukan tersebut. I'm moving in! Sersan Marinette akhirnya berhasil melarikan diri dengan mencuri sebuah mobil pickup. Sementara itu, terlihat prajurit Faisal dan Denny bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. 72 versions. Di akhir cerita, terlihat 2 pejuang yang berbeda keyakinan, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kemanusiaan. Mereka ditembaki secara membabi buta oleh tentara ISIS. Sementara itu, Sersan Marinette berhasil kembali ke pangkalan pasukan Amerika. Show me your hands! Film diakhiri di pangkalan Amerika, di mana Anos berhasil diselamatkan. Lalu film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.